Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya. Kali ini saya akan membuat video untuk memenuhi tugas mata kuliah desain pengembangan kurikulum. Ada 4 soal yang akan kita bahas. Yang pertama yaitu seberapa urgensinya sih mata kuliah ini. Kemudian coba jawab dengan menggunakan teoritis dan praktis. Yang pertama yaitu teori ya. Mata kuliah ini begitu penting karena karena memperkenalkan para calon guru dengan konsep-konsep dalam kurikulum PAI, seperti tujuan, kemudian kompetensi, terus ada strategi pembelajaran. Para calon guru akan mempelajari bagaimana sih merancang dan mengembangkan kurikulum PAI yang sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik peserta didik serta memastikan bahwa kurikulum tersebut itu mencakup seluruh aspek yang relevan dalam mata pelajaran PAI. Kemudian mata kuliah ini juga memberikan pemahaman yang lebih mendalam bagi para calon guru secara teoritis dan prinsip evaluasi kurikulum, sehingga para calon guru akan mengevaluasi mana sih yang perlu ditingkatkan dan kemudian mengevaluasi keefektifan kurikulum yang telah dirancang. Oke, melanjutkan yang kedua yaitu praktek ya. Setelah praktek bahwa mata kuliah ini akan memberikan keterampilan dan kompetensi yang dibutuhkan oleh seorang pendidik atau guru untuk merancang dan mengembangkan kurikulum PAI secara inovatif dan kreatif. Kemudian mata kuliah ini juga akan memberikan solusi bagi calon guru untuk memilih strategi pembelajaran yang sesuai untuk mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Kemudian dalam mata kuliah ini juga memperkenalkan sumber daya atau bahan ajar yang diperlukan oleh para calon guru untuk mengembangkan atau meningkatkan kurikulum PAI. Adapun bahan-bahan atau sumber daya tersebut yaitu ada buku teks, kemudian materi ajar digital atau website dan lain sebagainya. Oke, dapat disimpulkan bahwa mata kuliah ini akan sangat penting bagi calon guru karena memberikan tadi ya 2 teoritis dan praktek yang sangat dibutuhkan ya dalam merancang dan mengembangkan kemudian mengevaluasi kurikulum PAI secara kreatif dan inovatif. Dalam hal ini juga akan membantu untuk mencapai pembelajaran yang diinginkan dan akan menghasilkan peserta didik yang unggul, yang kreatif, yang inovatif, kemudian yang berakhlak mulia. Ya, kemudian berlanjut ke nomor 2 yaitu apa pengertian dari ide kurikulum. Kemudian coba sebutkan ide kurikulum yang saya dapatkan di kelas. Kemudian sebutkan 2 juga ide kurikulum yang Anda dapatkan di luar lingkungan kelas
yaitu di lingkungan kampus. Kemudian bagaimana sih saya sebagai calon pendidik untuk menghasilkan ide guru sebanyak-banyaknya di lingkungan tempat saya mengajar besok. Yang pertama yaitu pengertian dari ide kurikulum, yaitu suatu sikap atau suatu tingkah laku yang diberikan kepada seorang peserta didik yang tidak sesuai, yang belum resmi tercantum dalam kurikulum, dapat disampaikan di wilayah sekolahan atau di wilayah kampus. Kemudian yang kedua yaitu dua ide kurikulum yang saya dapatkan dalam mata kuliah ini, yang didapatkan dalam lingkungan kelas saya. Yang pertama adalah keterampilan berkomunikasi, kemudian kerjasama ya. Selain mempelajari materi yang disampaikan, yang diberikan oleh dosen, materi tersebut atau tugas tersebut itu akan menjadikan saya bekerja sama. Bagaimana sih caranya saya untuk berketerampilan untuk mengolah kata atau berkomunikasi kepada teman sekelas saya agar dalam mengerjakan tugas tersebut akan baik dan berguna. Kemudian keterampilan dalam bekerja sama, yang ini akan membuat pekerjaan tersebut akan terasa cepat dan mudah. Kemudian dalam lingkungan kampus saya mendapatkan ide kurikulum yaitu nilai gotong royong ya. Nilai gotong royong membantu teman saya yang membutuhkan, yang perlu ditolong, entah masalah tugas atau masalah pribadi yang sekiranya diperlukan pertolongan. Kemudian kesetaraan yaitu tidak membeda-bedakan antara dia berasal dari mana, kemudian dia agamanya apa. Misalnya di lingkungannya ada yang bukan berbeda agama, mungkin berbeda golongan ya. Itu akan membuat suasananya berbeda, tetapi di dalam itu kita tidak boleh merendahkan atau mengucilkan hal-hal tersebut. Karena apa? Karena Indonesia ya berbeda-beda ya tetap satu. Apa ya sih kita akan meminta pertolongan yang misalnya dalam suatu wilayah, suatu suasana di mana kita cuma berdua dan satunya itu bukan agama Islam misalnya, masa kita tidak boleh meminta tolong? Harus sesama agama, baru kita bisa meminta tolong. Kemudian sebagai calon guru ya, saya mempunyai beberapa cara agar ide kurikulum itu dapat muncul ya dalam peserta didik. Yang pertama yaitu membuat kelas itu nyaman, kemudian terbuka dan inklusif. Agar apa? Agar peserta didik dapat merasa dihargai dan dapat ikut dalam ikut aktif dalam pembelajaran. Kemudian
mengintegrasikan pembelajaran agama, pembelajaran PAI, yaitu ada nilai sikap jujur, kemudian saling menolong, jangan suka berbohong. Kemudian seorang pendidik harus menjadi pelaku utama dalam hal ini. Seorang pendidik harus mencontohkan yang baik-baik dalam segala hal, yang itu akan membuat peserta didik meniru apa yang akan kita keluarkan dalam diri kita. Kemudian memilih strategi dalam pembelajaran agar suatu keterampilan bagi para peserta didik akan muncul, ya. Ada keterampilan dalam berpikir kritis, kemudian keterampilan dalam berkomunikasi. Kemudian hal ini akan membuat para peserta didik menjadi suka, yaitu lebih paham, dan ini akan membuat sebagai bekal dalam masa depan untuk lebih baik. Kemudian adapun soal yang nomor 3, yaitu sebagai calon guru PAI yang ingin menerapkan model pembelajaran social function kurikulum dalam pembelajaran, saya akan melakukan beberapa tahapan dalam mendesain pengembangan social curriculum function ini. Yang pertama yaitu menganalisis kebutuhan dan konsep belajar. Setelah menganalisis dan konteks belajarnya apa, kemudian mengidentifikasi tujuan dari pembelajaran. Tujuan dari pembelajaran ini yaitu apa yang akan dicapai selama pembelajaran dilangsung. Kemudian yang ketiga yaitu menentukan isi pembelajaran. Jadi isi yang akan dipelajari tersebut ditentukan terlebih dahulu. Entah materinya itu apa, atau SKI atau fikih atau pendidikan yang lain. Kemudian yang keempat yaitu merancang strategi pembelajaran. Strategi apa yang akan digunakan oleh guru untuk sebagai model yang akan digunakan dalam pembelajaran tersebut. Kemudian yang terakhir yaitu penilaian. Penilaian yang dilakukan yaitu mencakup keterampilan, kemudian hal-hal yang lain. Oke, menjawab soal yang 4, yaitu saya kali ini memilih tentang desain pembelajaran kooperatif, ya. Desain pembelajaran ini menekankan kerjasama dan interaksi antara peserta didik dalam membangun pemahaman dan pengetahuan. Kemudian peserta didik dibagi dalam kelompok-kelompok kecil yang heterogen, yang masing-masing dari kelompok tersebut diberikan peran dan tanggung jawab masing-masing dalam mencapai tujuan pembelajaran. Kemudian aplikasinya pembelajaran kooperatif ini yaitu ada 6. Yang pertama yaitu menentukan topik pembelajaran. Guru dapat menentukan topik pembelajaran sesuai dengan kurikulum dan kemampuan peserta didik. Misalnya topiknya yaitu ada nama-nama nabi atau sifat-sifat rasul dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua yaitu ada pembagian kelompok. Guru membagi peserta didik dalam kelompok-kelompok kecil yang heterogen, ya, yang berbeda-beda. Kemudian dari masing-masing peserta didik akan diberikan peran dan tanggung jawab masing-masing dalam
dalam pembelajaran. Kemudian yang ketiga yaitu penjelasan dan tugas penjelasan dan tujuan pembelajaran. Guru memberikan penjelasan tugas dan tujuan pembelajaran kepada peserta setiap kelompoknya serta memberikan bahan-bahan yang akan dipelajari oleh masing-masing kelompok. Kemudian yang keempat yaitu ada diskusi kelompok ya. Dalam kelompok ini yaitu yang udah dibagi masing-masing materinya akan didiskusikan ya. Didiskusikan. Dalam berdiskusi ini peserta didik akan bertukar pendapat, bertukar pikiran, dan ini akan mengolah kemudian akan menambah pengetahuan mereka. Kemudian yang kelima yaitu presentasi hasil diskusi. Masing-masing kelompok akan melakukan presentasi di depan kelas bergantian ya. Ini akan memunculkan ide atau gagasan yang akan dikeluarkan oleh masing-masing peserta didik. Kemudian yang terakhir yaitu evaluasi. Evaluasi akan dilakukan oleh seorang pendidik yang dapat dilakukan mungkin ya menggunakan ujian, kemudian ada observasi. Dengan menggunakan desain pembelajaran kooperatif ini, peserta didik akan belajar bekerja sama, kemudian berdiskusi dan mengembangkan pengetahuan dan pemahaman mereka. Di sini juga akan menambah keterampilan dan motivasi belajar bagi peserta didik untuk semakin giat belajar dan mencari terus ilmu yang belum mereka pahami. Sekian yang saya bisa sampaikan. Banyak salahnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.